Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Istiqomah, nomor absen 33 dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 1 Karanganom. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan transportasi udara dari masa ke masa di Indonesia. Langsung saja kita mulai. Untuk transportasi udara di Indonesia, tentu kalian sudah tahu semuanya ya kan, apalagi yang sudah modern ini. Namun perlu kalian tahu, pada zaman dulu Indonesia sebelum mempunyai transportasi udara yang canggih seperti saat ini mengalami perkembangan dari masa ke masa berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, pada tahun 1783 dulu yang terkenal sebagai pesawat udara itu disebut dengan balon udara yang diterbangkan dengan gas atau api obor yang berukuran besar. Nah, ini zaman dulu itu diuji coba apakah bisa mengangkut barang itu dengan cara menaikkan bebek, angsa, dan ayam, dan ternyata bisa. Nah, lama-kelamaan sarana ini digunakan untuk sarana pengangkutan barang atau manusia, namun dengan jumlah itu dengan maksimal tidak lebih dari 5 orang, jadi hanya kapasitas 3-4 orang saja. Nah, kemudian berdasarkan perkembangan teknologi dan iptek yang ada, pada tahun 1903 ada 2 orang bersaudara yang kerap disebut dengan Wright bersaudara yang bernama Orville dan Wilbur Wright. Mereka adalah kakak beradik yang mempunyai insting untuk membuat mesin pesawat terbang untuk mengangkut manusia dengan jarak yang jauh dan waktu yang cukup cepat. Nah, jika sebelumnya itu menggunakan balon udara yang menempuh waktu cukup lama dan hanya diisi oleh beberapa orang saja. Nah, ini 2 orang ini mempunyai inisiatif untuk membuat mesin pesawat terbang ya, agar bisa membawa atau bisa membawa penumpang itu lebih dari 5 orang seperti sebelumnya. Nah, berdasarkan apa yang sudah dibuatnya, ternyata mesin ini tuh terlalu berat, besar, dan hanya bisa ditunggangi oleh beberapa orang saja, namun tetap bisa terbang ke atas. Nah, tak puas dengan apa yang sudah Wright bersaudara ini buat, seorang insinyur pada tahun 1905 yaitu insinyur Henry Honda mengembangkan mesin pesawat jet. Nah, selain itu, mulai pada abad ke-20, pesawat ini mulai direnovasi, dikembangkan, dan dibentuk kembali supaya menjadi pesawat yang lebih ringan, yang dibuat dengan baja yang lebih kuat dan mampu menampung banyak penumpang. Nah, bisa dibuktikan zaman sekarang sudah banyak modernisasi dari pesawat tersebut menjadi pesawat yang sangat bagus dan dikendarai oleh seorang pilot di dalamnya untuk mengendalikan pesawat tersebut. Nah, selain adanya pesawat untuk penumpang orang dan untuk sebagai alat transportasi udara yang menghubungkan dari tempat satu ke yang lainnya, ada juga pesawat-pesawat yang digunakan seperti yang pertama ini, pesawat tempur atau pesawat perang yang digunakan oleh TNI Angkatan Udara untuk mengatasi dan mengamankan kedaulatan Indonesia dari atas atau melalui udara. Nah, yang selanjutnya juga ada helikopter atau sering digunakan oleh pejabat-pejabat sebagai helikopter pribadi untuk bepergian ke luar negeri. Selain helikopter pribadi juga ada helikopter TNI yang digunakan sebagai pengawasan perbatasan dunia lewat udara. Nah, ada juga roket. Roket merupakan alat yang digunakan oleh angkasawan untuk pergi ke luar angkasa. Jadi tidak perlu banyak waktu, cukup dengan roket sekali tembak langsung bisa menembus sampai keluar angkasa dan waktunya cukup efisien. Namun dari banyaknya transportasi udara pada saat ini juga pasti ada dampak positif dan dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Nah, dampak positifnya ini
Zaman dulu kita mau pergi kemanapun itu kalau lewat transportasi darat ataupun laut itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Begitu pula dengan zaman yang sekarang. Nah, dengan adanya transportasi udara ini mampu mempersingkat waktu dan lebih efisien untuk kita pergi dengan terburu-buru atau membutuhkan waktu yang cepat untuk sampai ke suatu tempat. Nah, selain ada dampak positif, pasti juga ada dampak negatif yang bisa membuat diri kita ini menjadi berpikir, apalagi negara. Nah, yang pertama nih yang saya sampaikan yaitu tingginya angka kecelakaan. Walaupun kita pasti sudah dipantau atau diberi informasi bahwasannya cuaca buruk itu pesawat itu tidak berani terbang. Namun kita tidak pernah tahu bila paginya nih cuacanya bagus, kemudian kita terbang. Nah, di saat setelah cuaca bagus ada cuaca yang buruk terjadi, ya ini bukannya menakut-nakuti tapi antisipasi saja, itu pasti terjadi kecelakaan seperti yang sudah banyak pesawat yang jatuh sampai ke laut, banyak korban yang meninggal dan lain-lain. Tuh. Nah, selain tingginya angka kecelakaan juga bahan bakar yang digunakan oleh pesawat itu pasti besar. Maksudnya tidak irit seperti yang digunakan oleh transportasi darat pada umumnya. Dengan begitu, minyak bumi yang digunakan terus-menerus sekarang menjadi langka. Nah, kelangkaan minyak bumi tersebut menjadikan suatu masalah yang cukup serius bagi negara Indonesia ini. Nah, selain itu juga biaya yang dikeluarkan untuk kita bisa naik pesawat atau transportasi udara yang ini cukup mahal dibandingkan dengan transportasi darat dan laut pada umumnya. Jadi saran saya jika mau bepergian, apabila ingin membutuhkan waktu yang cepat, namun juga pikirkan efisiensi biaya yang perlu dikeluarkan. Misal jika ada yang lebih murah dengan waktu yang cepat, mengapa tidak? Seperti itu. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Di sini saya juga sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.